Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi, NIM 201107313. Di sini saya membuat video untuk ujian akhir semester Siskom. Kita langsung menuju soal-soalnya. Yang pertama itu perbedaan modulasi digital PSK dan QAM. Yang kedua penjelasan tentang konstelasi. Yang ketiga penjelasan mengenai modulasi adaptif. Yang keempat sampling dan aliasing yang akan saya jelaskan menggunakan MATLAB. Yang kelima kuantisasi, nanti juga saya akan menjelaskannya menggunakan MATLAB. Yang keenam compounding, nanti juga saya akan menjelaskannya dengan MATLAB. Yang ketujuh itu rumus compounding dan expanding. Yang kedelapan penjelasan multiplex dan penataan frame, TDM, PCM 30 kanal dan 24 kanal. Nomor 9 yaitu penggunaan line coding. Yang ke-10 macam-macam line coding beserta contoh dengan bit yang tertera pada PowerPoint. Selanjutnya kita langsung menuju ke pembahasan yang soal nomor 1, itu modulasi PSK atau fasa safe keying. Fasa safe keying ini yaitu modulasi yang memodulasi fasa dari sinyal carrier sesuai dengan sinyal informasi. Nah, PSK ini juga terbagi beberapa macam modulasi. Yang pertama itu BPSK. BPSK ini hanya membawa satu bit data setiap gelombangnya. Nah, jarak antar fasanya dapat kita lihat pada PowerPoint yaitu 180 derajat. Pada logic 1 itu pada titik 0 derajat dan pada logic 0 itu ada pada titik 180 derajat. Nah, selanjutnya inilah bentuk dari BPSK pemancarnya. Nah, binary data ini menginputkan data 0 atau 1. Nah, di sini kan berikan tegangannya, lalu masuk ke balance modulator dan dikalikan dengan sin WCT, lalu ke band pass filter mengeluarkan output PSK. Nah, ini ada blok diagram pada PSK penerima. Nah, PSK input ditambah atau kurang dengan sin WCT, lalu masuk ke BPF, lalu dikalikan dengan sin WCT pada balance modulator, sehingga menghasilkan LPF. LPF ditingkatkan lagi tegangannya. Nah, ini adalah output atau keluaran dari modulasi BPSK sendiri. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu BPSK ini hanya membawa satu bit data setiap gelombangnya. Nah, pada logic 1 atau data 1 ini adalah 100 pada derajat 0 derajat. Nah, pada logic 0 itu adalah kebalikan dari logic 1 karena jarak fasanya itu adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya kita menjelaskan mengenai key PSK. Pada key PSK ini membawa 2 bit data sekaligus dalam satu gelombang, yang artinya itu lebih efisien daripada modulasi BPSK karena BPSK hanya mampu membawa satu bit data. Nah, pada key PSK ini membawa 2 data sekaligus, sehingga jarak antar fasanya ini hanya 45 derajat. Dapat kita lihat dia membawa data 11, 110, 00 dan 01 pada titik 45 derajat, pada titik min 135 derajat, min 45 derajat dan 135 derajat. Nah, ini adalah balance modulator dari PSK. Nah, pada kanal I dan kanal Q inputkan bit splitter, lalu seperti kita menginputkan nilai 1, 1, 1, lalu menuju ke kanal I, kanal Q. Nah, pada logic 1 itu tegangannya dinaikkan jadi 1, pada logic 0 itu diturunkan tegangannya jadi min 1, lalu masuk ke balance modulator dan dikalikan dengan
sin WCT atau dikalikan dengan cos WCT, masuk ke bandpass filter. Nah, ini adalah block diagram dari QPSK penerima atau receiver dari QPSK. Nah, input QPSK signal masuk ke BPF dikalikan dengan sin WCT ditambah cos WCT. Nah, produk detektor. Nah, ini menghasilkan tegangan DC. Nah, ini adalah output keluaran dari modulasi QPSK. Seperti yang saya jelaskan tadi, QPSK ini membawa dua data pada satu gelombang. Nah, ini adalah ini bit 10 bentuk gelombangnya, dan 01, 11 dan 00. Selanjutnya itu 8 PSK. Pada 8 PSK ini jarak antar konstelasinya ini lebih dekat karena dia membawa 3 bit data sekaligus. Nah, ini adalah modulator 8 PSK. Perbedaannya dari modulasi QPSK itu kanalnya ini ada 3, yaitu kanal Q, kanal I, dan kanal C. Nah, menginputkan data, contoh kita menginputkan data 000. Nah, pada I channel dan Q kanal ini akan dinaikkan tegangannya 4 level. Nah, lalu masuk ke modulasi PAM, lalu produk modulator dan bandpass filter, lalu menghasilkan output seperti ini. Menghasilkan output satu gelombang membawa 3 bit data 000, 001 atau 010. Nah, jarak antara konstelasinya ini hanya 22,5 derajat, dan tentunya ini lebih efisien daripada QPSK. Cuman semakin banyak bit data yang nyangkut, maka kemungkinan errornya itu akan juga semakin tinggi. Lalu kita masuk ke 16 PSK. Nah, pada 16 PSK ini semakin rapat jarak antar konstelasinya. Yang pada 8 PSK itu jaraknya hanya sekitar 22,5 derajat. Nah, pada 16 PSK ini jaraknya hanya 11,25 derajat. Nah, penjelasannya juga hampir sama dengan 8 PSK tadi, cuman perbedaannya pada 16 PSK ini membawa 4 bit data sekaligus. Nah, selanjutnya kita menuju ke modulasi digital QAM atau Quadrant Amplitude Modulasi. Nah, ini merupakan gabungan antara dua metode modulasi gelombang, yaitu metode modulasi gelombang ASK atau Amplitude Shift Keying dan Fasa Shift Keying, yang membuat konstelasi sinyalnya berubah sesuai amplitudenya. Nah, jadi ini adalah satu cara dan transmisian pada laju bit-bit yang lebih tinggi pada saluran atau kanal dengan lebar pita yang terbatas. Nah, tujuan dari QAM ini untuk memperkecil jarak antar konstelasi pada nilai M yang lebih besar. Nah, karena itulah dikembangkan sistem modulasi QAM yang tujuannya tadi memperbesar jarak konstelasi. Nah, selanjutnya 8 QAM. Nah, perbedaan dari penjelasan saya tadi, perbedaan antara QAM dan PSK ini terletak pada amplitudo dan fasanya. Nah, pada PSK hanya memodulasi fasa, tapi QAM itu memodulasi amplitudo dan fasanya juga. Pada modulasi 8 QAM itu membawa 3 bit data. Nah, itu saat inputkan 000, maka amplitudenya 0,765 volt dan fasanya min 135 derajat. Nah, yang artinya itu maka semakin banyak
bit data yang dibawa, karena bukan hanya fasa yang dimodulasi, tapi amplitudonya juga. Ini adalah blok diagram dan tabel kebenarannya hampir sama dengan PS8 PSK. Saat input data menuju ke kanal I, kanal C pada bit splitternya, lalu ditingkatkan tegangannya menuju 4 level, lalu di paham produk modulator dan dikalikan dengan sin WCT atau dikalikan dengan cos WCT, lalu ke linear summer, band pass filter, dan akan output 3 bit data sekaligus yang dibawa oleh satu gelombang. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar yang tertera pada turbin ini, gelombangnya itu sangat jauh berbeda dengan gelombang dari modulasi PSK, karena di modulasi QAM ini tinggi amplitudonya itu berbeda-beda, karena yang di modulasi itu kan amplitudo dan fasanya sekaligus. Jadi itu lebih efisien karena ada titik amplitudo dan fasanya berada dalam satu gelombang. Nah, selanjutnya 16 QAM itu membawa 4 bit data sekaligus. Nah, ini adalah blok diagramnya, memakai 4 kanal sekaligus, ada Q, Q absen, I absen. Nah, karena membawa 4 bit data, untuk kanalnya juga menunjukkan 4. Nah, masukkan inputkan data 000 atau 1101, lalu menuju ke tegangan yang dinaikkan menuju 4 level tegangan, lalu menuju ke PAM, pulse amplitude modulation, lalu ke balance modulator dan dikalikan dengan sin WCT atau cos WCT, lalu menuju linear summer dan band pass filter, lalu menghasilkan output 16 QAM. Nah, selanjutnya menuju ke soal nomor 2, itu penjelasan mengenai konstelasi. Jadi konstelasi itu adalah sebuah diagram yang merepresentasikan pola modulasi digital pada bidang kompleks dan diurutkan berdasarkan aturan kode Gray. Jadi kode Gray itu adalah pengurutan nilai biner di mana kedua nilai yang berdekatan hanya mempunyai perbedaan 1 digit. Penggunaan kode Gray akan membantu mengurangi bit error yang terjadi. Jumlah titik-titik pada diagram berupa pemangkatan dari 2n. Karena pada komunikasi digital datanya bernilai biner. Jadi konstelasi ini adalah diagram yang mempresentasikan pola modulasi digital dan juga menunjukkan jarak antara titik 1100 dengan 1000. Jadi pada gambar yang ada pada kurva ini adalah konstelasi, dan sama dengan halnya dengan ini juga konstelasi, jarak antar titik 11 dan 110. Ini konstelasinya lebih rapat menggunakan kode Gray dan diagram itu jarak antara 101 dan 00. Jadi itulah yang dimaksud dengan konstelasi tadi. Lalu menuju ke soal nomor 3, itu modulasi adaptif. Jadi modulasi adaptif ini adalah modulasi yang bersifat adaptif berdasarkan kualitas kanal. Skema modulasi yang ada pada LTE PSK 16 QAM dan 64 QAM, modulasi dengan organda atau PSK digunakan untuk UA yang berjarak dari inode B atau mengalami noise dan interferensi yang tinggi, di mana signal noise radio kanal sangat buruk atau SNR. Nah, ini adalah penjelasan modulasi adaptif pada teknologi LTE. Jadi, pada teknologi LTE itu kan menggunakan inode B ya sebagai pemancar teknologi untuk mengejar pada antena yang ada pada tower itu. Di pada UA yang berjarak dekat dengan
antenanya 4G itu akan menggunakan modulasi yang solid atau bit datanya sedikit lah. Nah, itu tergantung dari juga modulasi adaptif ini juga tergantung pada bentuk daerah atau jarak UE dengan tower atau kondisi lingkungan buruk atau tidaknya interference-nya. Jadi modulasi adaptif ini sesuai dengan namanya itu bersifat adaptif dan penyesuaian lah menggunakan modulasi apa nih untuk pada titik QE-nya berada di jarak segini menggunakan modulasi apa gitu. Atau interference-nya lagi jelek maka menggunakan modulasi apa supaya tetap terjaga kualitas sinyal dari 4G, 3G atau 2G itu. Nah, ini adalah adaptive modulation pada LTE, decoder, dan modulator dan demodulator pada kanal. Nah, itulah penjelasan mengenai modulasi adaptif. Jadi kesimpulannya modulasi adaptif ini adalah penyesuaian menggunakan modulasi apa yang bagus untuk kualitas sinyal pada user equipment untuk kondisi buruk atau jaraknya jauh dari antena tower. Baik, selanjutnya kita menuju ke soal nomor 4, itu menjelaskan sampling dan aliasing. Sebelum saya menjelaskan menggunakan MATLAB, saya akan menjelaskan dulu definisinya menurut saya. Jadi, sampling adalah proses panggilan sampel-sampel sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Sinyal analog di sampel akan didapatkan bentuk sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat NY-Quiz, yaitu Fs besar dari 2 kali Fi. Fs adalah frekuensi sinyal sampling dan Fi adalah frekuensi sinyal informasi yang akan disampel. Nah, sebelum menjelaskan menggunakan MATLAB, saya akan menjelaskan tentang definisi sampling, aliasing, dan kuantisasi terlebih dahulu. Nah, aliasing adalah fenomena proses sampling akan muncul pada sinyal sampling apabila proses frekuensi sinyal sampling tidak memenuhi kriteria. Terjadinya sampel yang sama dengan frekuensi yang berbeda. Lalu, kuantisasi sinyal analog dilakukan dengan mendiskritisasi sinyal dengan sejumlah level kuantisasi. Kuantisasi mewakili nilai sampel amplitudo dengan serangkaian level terbatas, yang berarti mengubah sampel amplitudo kontinu menjadi waktu diskrit. Proses menentukan segmen-segmen dari amplitudo sampling dalam level kuantisasi. Amplitudo dari masing-masing sampel dinyatakan dengan harga integer dari level kuantisasi terdekat. Nah, kenapa perlu kuantisasi? Untuk menghindari aliasing dan untuk memperkecil jumlah bit, karena semakin besar jumlah bitnya, semakin lama informasi itu terkirim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menggunakan MATLAB tentang sampling, aliasing, dan kuantisasi. Nah, ini adalah program untuk menjelaskan sampling, aliasing, dan kuantisasi. Langsung saja kita run. Nah, di sini saya menggunakan sinyal suara karena sinyal suara itu amplitudonya itu tidak beraturan dan tidak jelas. Nah, terlihat pada figure 1 ini adalah sinyal informasi sinyal aslinya. Lalu, nah, pada figure nomor 2 ini adalah proses samplingnya dari sinyal asli yang ini, yang pada figure 1 ini. Nah, di sampling agar mendapatkan sinyal diskritnya. Nah, lalu pada figure 3, nah, ini adalah yang titik merah ini adalah sinyal kuantisasinya yang akan bentuk
yang diterima pada si receiver atau penerima. Nah, sinyal informasi di penerima ini berbentuk sesuai dengan kuantisasi dari sinyal informasi asli tadi. Nah, lalu pada figur 5 ini adalah frekuensinya. Nah, di sini pada figur 5 ini dapat kita lihat bahwa frekuensinya tunggal. Karena mungkin karena nilainya 0,5 ya, kita coba ubah nilainya menjadi 0,1, lalu kita running. Nah, dapat kita lihat pada nilai 0,1 ini bentuk kuantisasinya mungkin berbeda mulai terlihat berbeda dari sinyal aslinya, dan ini adalah bentuk sinyal yang diterima oleh receiver yang berwarna biru. Nah, pada sinyal frekuensinya kita lihat masih tunggal ya. Mungkin kita coba dengan nilai yang lebih kecil. Nah, pada frekuensi yang sangat kecil ini dapat kita lihat pada nilai 0,003 sangat jauh berbeda nilai kuantisasinya daripada sinyal aslinya. Nah, ini adalah bentuk sinyal hasil kuantisasinya yang diterima oleh receiver atau penerima. Nah, pada frekuensinya dapat kita lihat sudah mulai ada nilai-nilai pada 3.500, 3.000, 2.000 yang menunjukkan bahwa sudah adanya distorsi pada sampel-sampelnya. Nah, kenapa ada distorsi? Inilah yang disebut dengan aliasing. Terdapatnya sesuai dengan definisi aliasing yang saya jelaskan tadi, terjadinya sampel yang sama dengan frekuensi yang berbeda. Lalu kuantisasi yang pada saya jelaskan tadi lalu pada sampling, yaitu proses panggilan sampel yang ada pada figur 2 ini adalah sampel-sampel dari sinyal informasi asli yang ada pada figur 1. Nah, ini adalah proses sampling atau mengambil sampel-sampel dari sinyal informasi asli. Nah, yang bentuknya seperti ini berubah, jadi kita ambil nilai-nilai sampelnya yang warna biru ini. Lalu ini adalah sinyal yang dikuantisasi, ambil nilai-nilainya. Lalu pada si penerima ini bentuk sinyalnya sesuai dengan kuantisasi dari sinyal informasi asli tadi yang telah
sampling. Lalu ini adalah frekuensi yang ada pada nilai 0,003 tadi. Nah, mungkin kita coba sekali lagi pada nilai 0,9 dengan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, pada nilai 0,9 ini adalah sinyal informasi aslinya. Lalu kita lihat proses samplingnya yang ada pada figur 2. Nah, ini adalah proses pengambilan sampelnya pada titik yang berwarna biru. Lalu pada figur 3 yang titik merah ini adalah kuantisasinya. Dan pada figur 4 adalah bentuk sinyal yang diterima oleh receiver. Bentuk sinyalnya sama dengan kuantisasinya. Lalu ini adalah frekuensi tunggal yang terjadi pada nilai 0,9. Nah, dapat disimpulkan bahwa kuantisasi itu adalah untuk menghindari aliasing dan untuk memperkecil jumlah bit, karena semakin besar jumlah bitnya maka semakin lama informasi itu terkirim, atau bisa dibilang sebagai titik acuan terhadap nilai dari gelombang itu, karena kan untuk sinyal suara itu terdapat banyak sebenarnya sampel yang terjadi pada amplitudonya. Nah, ini adalah berapa banyak sampel yang akan kita ambil jika tidak menggunakan kuantisasi. Pada titik 0,001, 0,002 akan banyak sekali yang kita butuhkan. Kalau kita menggunakan kuantisasi, nah kita akan hanya mengambil titik acuannya saja atau nilai-nilai terdekatnya lah. Lalu setelah itu kuantisasi itu sesuai yang diterima oleh receiver. Nah, untuk aliasing sendiri itu adalah fenomena yang terjadi pada proses sampling, atau bisa dibilang frekuensi sinyal samplingnya tidak memenuhi kriteria terjadinya sampel yang sama pada frekuensi dengan frekuensi yang berbeda. Selanjutnya kita ke soal nomor 6, itu menjelaskan mengenai compounding. Jadi compounding adalah kombinasi dari compressing dan expanding. Yang berarti keduanya ini adalah teknik nonlinear yang digunakan dalam PCM yang memanfaatkan data di pemancar dan diperluas data yang sama di penerima. Efek kebisingan dan crosstalk dikurangi dengan menggunakan teknik ini. Compounding mengkompres dynamic range dari sinyal informasi untuk mengangkat amplitudo yang lemah agar tidak terjadi distorsi pada sinyal penerima. Nah, expanding sendiri adalah setelah sinyal itu diterima maka akan dikembalikan ke bentuk asal tanpa distorsi. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan menggunakan MATLAB. Nah, ini adalah program untuk menjelaskan compounding sendiri. Nah, baik, sebentar, itu dulu.
Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi mengenai compending, itu adalah compressing dan expanding. Nah, sesuai dengan penjelasannya tadi, itu compending ini mengangkat nilai-nilai amplitudo yang lemah dari sinyal suara aslinya. Nah, seperti ini adalah sinyal suara aslinya. Nah, diangkat dari yang amplitudonya pada gelombang yang kedua ini di angka 20, nah diangkat ke angka 40 amplitudonya. Nah, lalu pada expanding ini diterima akan dikembalikan ke bentuk asalnya tanpa adanya distorsi. Nah, mungkin saya jelaskan lagi menggunakan sinyal suara. Nah, ini adalah kompresinya yang pada titik yang berwarna merah ini adalah kompresi untuk mengangkat nilai amplitudo sinyal aslinya. Lalu sinyal hasil compressing ini akan maksud saya dikuantisasi. Nah, ini adalah kaitannya dengan kuantisasi. Hasil dari kuantisasi ini adalah berbentuk compressing ini diambil dari nilai kuantisasinya. Lalu dikembalikan lagi ke bentuk sinyal aslinya oleh expanding pada penerima untuk mengurangi distorsinya tadi. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai compending ya. Jadi compending itu kesimpulannya adalah mengangkat amplitudo mengkompres dynamic range dari sinyal informasi untuk mengangkat amplitudo yang lemah agar tidak terjadi distorsi pada sinyal penerima. Lalu expanding ini adalah setelah sinyal diterima maka akan dikembalikan ke bentuk asal tanpa adanya distorsi sesuai dengan hasil output dari menggunakan software MATLAB tadi, yang mana ini adalah bentuk sinyal informasi aslinya. Nah, setelah sampling kuantisasi, nilai kuantisasinya akan dikompres dynamic range-nya, lalu sinyal informasi di penerima dan dikembalikan ke bentuk semula akan expanding tersebut untuk mengurangi distorsinya. Baik, kita masuk ke soal nomor 7, itu rumus compending dan expanding. Nah, di PowerPoint ini sudah tertera rumus dari compressing. Jadi pada sinyal yang kita modulasi itu amplitudo sinyal suara itu amplitudonya berbeda-beda, maka diambillah inputnya dibagi dengan Vmax maka akan menghasilkan Vout. Jadi misalnya kita mengambil Vin-nya 1 dan Vmax-nya 4 dikali dengan 255, ini adalah parameter U-nya, akan menghasilkan Vout 4 volt. Jadi kita langsung menuju ke MATLAB-nya untuk menjelaskannya. Nah, di sini sudah terdapat rumus yang seperti di PowerPoint tadi untuk compressing-nya dan ini untuk expanding-nya. Lalu kita running. Nah, ini adalah bentuk sinyal informasi aslinya. Lalu
lalu di compending dan diberikan dinaikkan amplitudonya sesuai dengan rumusnya yang sini. Nah, jika kita mengubahnya menjadi 255, maka penguatan ini adalah penguatan, maka ini juga akan bertambah karena parameter U tadi dinaikkan menjadi 255 dari 155 dan tekanan ini menjadi naik, amplitudo ini menjadi naik. Lalu ini adalah expandingnya, mengembalikan ke bentuk sinyal aslinya. Nah, untuk rumus expanding sendiri itu adalah kebalikan dari rumus dari compressing, karena expanding adalah mengembalikan sinyal ke bentuk semula. Jadi kita tinggal membalikkan rumus dari compressing sendiri. Nah, Vout, Vin, Vout, Vin 1 tambah U sama dengan Vmax in 1 tambah U Vin per Vmax. Jadi kita ke awal itu Vout per Vmax in 1 tambah U sama dengan in 1 tambah U Vin per Vmax. Lalu di samping kiri kan, lalu dan menghasilkan rumus expanding Vin dalam kurung 1 tambah U Vout per Vin dikurang 1 tutup kurung Vmax per U. Jadi itu adalah penjelasan rumus compressing dan expanding dari saya. Lalu kita masuk ke soal nomor 8, yaitu menjelaskan multiplex. Jadi multiplexing adalah transmisi informasi dalam bentuk apapun dari satu atau lebih sumber ke satu atau lebih tujuan melalui media transmisi yang sama. Meskipun transmisi terjadi pada fasilitas yang sama, mereka tidak selalu terjadi pada saat yang sama atau menempati bandwidth yang sama. Media transmisi dapat berupa pasangan kawat logam, kabel koaksial, telepon seluler PCS, sistem radio gelombang mikro terestrial, microwave satelit, atau kabel fiber serat optik. Jadi pada multiplex ini menggabungkan beberapa kanal ke beberapa saluran sehingga bisa digabungkan ke satu saluran yang sama. Multiplexer digunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem komunikasi dengan memungkinkan transmisi data seperti data audio dan video dari saluran yang berbeda melalui kabel dan jalur tunggal. Nah, ini adalah hasil output dari multiplexing pada frekuensi 6000 ke 8000, 10.000, 12.000 dan 14.000 ke 16.000 itu dipisah-pisahkan. Ini adalah sinyal suara. Kalau tidak ada multiplexing, maka sinyal suara ini akan bergabung dan tentu saja itu terdengar sangat bising ya, karena tidak dipisah-pisah. Ini adalah suara A pada 6.000 sampai 8.000, suara B pada 10.000, suara C pada 12.000 dan suara D pada 14.000 sampai 16.000. Nah, jika tidak di multiplex, maka sinyal suara ini akan tergabung menjadi satu. A, B, C, D ini akan menjadi satu. Tentu saja ini akan menimbulkan suara yang tergabung ya, dan itu sangat tidak enak didengar. Nah, langsung saja kita menuju jenis-jenis multiplex. Di multiplexer ini terbagi menjadi dua, yaitu analog dan digital. Nah, pada analog itu ada FDM atau Frequency Division Multiplexing dan WDM, Wave-like Division Multiplexing. Dan pada digital itu ada TDM atau Time Division Multiplexing. Untuk FDM, Frequency Division Multiplexing, adalah teknik yang menggabungkan berbagai frekuensi untuk menggabungkan banyak aliran data dalam mengirimkan sinyal melalui media untuk tujuan komunikasi. FDM membawa frekuensi ke setiap aliran data dan kemudian menggabungkan berbagai frekuensi termodulasi ke transmisi. Nah, contoh untuk FDM adalah pemancar televisi. Untuk mengakomodasi sinyal termodulasi,
Frekuensi pembawa dipisahkan dengan bandwidth yang cukup, dan bentang bandwidth ini menunjukkan saluran yang dilalui sinyal yang berbeda. Saluran ini dapat dipisahkan oleh bandwidth yang tidak digunakan. Contoh untuk FDM lah transmisi sinyal radio dan televisi tadi. Nah, ini adalah outputnya dari sinyal FDM, menggabungkan beberapa saluran menjadi satu saluran dengan cara membagi pita frekuensi yang akan ditempati masing-masing saluran dengan cara modulasi. Konsep multiplex frekuensi ini kita lihat pada gambarnya nih ya. Masing-masing saluran dimodulasi dengan frekuensi carrier dengan FC1, FC2, dan FC3. Ketika output dari modulator 1 dan 3 kemudian dimultiplex dengan menjumlahkan ketiga sinyal untuk memasuki saluran multiplex. Nah, ini adalah spektrum sinyalnya. Nah, ini adalah multiplexernya. Nah, pada FDM ini harus dimodulasi dulu agar bisa dimultiplexer. Selanjutnya, ini adalah menunjukkan multiplex FDM menggunakan modulasi AMD-SBFC, sehingga bandwidth masing-masing saluran adalah 2 FM max. Ini membuat kita paham bahwa untuk menghemat biaya dan frekuensi maka akan lebih menggunakan FDM dengan menggunakan sistem modulasi SSB. Nah, pada saluran gelombang A, gelombang B, gelombang C, nah digabung menjadi satu saluran ya. Ini adalah gelombang F1, F2, dan F3, dan ketika dimultiplexer itu menjadi satu saluran yang berbentuk gabungan antara tiga sinyal ini. Selanjutnya, WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Dia adalah teknik multiplexing analog dan modulasi banyak aliran data pada spektrum cahaya. Untuk plexing ini digunakan dalam FO atau fiber optik. WDM ini hampir mirip seperti FDM. Berbagi sinyal dalam WDM adalah sinyal optik yang akan ditransmisikan melalui secara optik. Jadi WDM ini terjadi pada kabel FO atau fiber optik. Prinsip utama dalam menggunakan prisma ini adalah bahwa prisma membelokkan berkas cahaya tergantung pada sudut pandang dan frekuensi gelombang cahaya atau sinar. Di ujung penerima sinyal cahaya dibagi menjadi gelombang cahaya yang berbeda oleh demultiplexer. Penggabungan dan pemutusan gelombang cahaya ini adalah jenis yang dilakukan oleh prisma. Prisma tunggal digunakan pada ujung pengirim untuk multiplexing, dan prisma lain digunakan pada ujung penerima dan untuk demultiplexing. Jadi ini adalah proses dari wavelength division multiplexing di kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya atau sinar. Nah, selanjutnya TDM atau time division multiplexer adalah salah satu jenis multiplexer yang menggabungkan aliran data dengan mengalokasikan setiap aliran slot waktu yang berbeda dalam satu set. TDM sering mentransfer atau mengirim berbagai slot waktu dalam urutan melalui satu saluran transmisi. Nah, semua sinyal yang masuk dibagi menjadi slot waktu dengan panjang tetap yang sama dan kemudian ditransmisikan melalui media bersama dan dipasang kembali ke dalam bentuk aslinya setelah dilakukan demultiplexing. Nah, saat semua sinyal ini masuk, maka akan dibagi menjadi slot waktu dengan panjang yang tetap sama dan kemudian ditransmisikan dan dikembalikan ke bentuk aslinya menggunakan demultiplexing. Nah, pada TDM PCM 30 kanal dan 24 kanal. PCM adalah metode untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal ini dirubah melewati beberapa langkah sebelum menjadi satu sinyal digital 0 dan 1. PCM merupakan penggabungan dari PAM atau Pulse Amplitude Modulation, di mana tiap-tiap sangkal analog dikuantisasi dan disajikan dalam bentuk kode-kode digital. PCM merupakan suatu
teknik multiplexing yang menggunakan sistem TDM. Di PCM ini lebih kebal terhadap derau karena terdapat proses sampling dan kuantisasinya tadi. Seperti yang sudah dijelaskan pada soal nomor 3 tadi mengenai sampling, aliasing, dan kuantisasi. Nah, selanjutnya pada PCM 24 kanal. PCM 24 kanal itu mempunyai primary rate sebesar 1544 kbps yang terdiri dari 8000 frame tiap detik. Tiap frame mengandung 24 time slot. Dalam setiap frame ditambahkan 1 bit frame, 1 frame alignment atau sinkronisasi bit. Kanal yang digunakan disebut dengan T1. Pada T1 tidak ada time slot yang berfungsi sebagai signaling. 1 bit pada tiap time slot, setiap frame ke-6 diganti menjadi signaling information. Sebagai konsekuensinya, hanya 7 dari 8 bit yang digunakan, sehingga besar data rate-nya adalah menjadi 86 kbps. Nah, pada PCM 30 kanal, PCM 30 kanal mempunyai primary rate sebesar 2048 kbps yang terdiri dari 8000 frame tiap detik. Tiap frame mengandung 32 time slot. 30 time slot digunakan untuk pembicaraan, 1 time slot untuk sinkronisasi, dan 1 time slot untuk signaling. Setiap time slot mengandung 8 bit sampel kanal voice. Ini kemudian dimultiplex secara sinkron ke dalam sebuah 2 Mbps data stream yang biasa disebut dengan S1. Speed kode PCM ditransmisikan 8 bit per time slot sebanyak 8000 kali dalam 1 detik, sehingga data rate-nya menjadi 64 kbps. Nah, untuk 24 kanal tadi 56 kbps. Nah, ini adalah bentuk dari pembagian kanal 1, kanal 2, kanal 3 sampai ke kanal 24 tadi. Jadi dibagi menjadi 9 bit. Ini adalah framing bit awalnya. Nah, sebenarnya ini hanya 8 bit karena ini adalah framing bit awalnya untuk sebagai awalan dari framing bit. Nah, tiap kanal itu memiliki 8 bit. Kanal 2, kanal 3, 8 bit sampai dengan kanal 24. Baik, selanjutnya kita menuju ke soal nomor 9, yaitu penjelasan mengenai line coding. Jadi sinyal yang telah di ADC atau analog convert to digital dikirim ke receiver melalui media transmisi kawat. Jadi pada media transmisi kawat ini kan menggunakan energi listrik ya. Jadi pada saat tegangannya positif itu bernilai 1, dan saat tegangannya negatif itu bernilai 0. Jadi sinyal yang diterima oleh receiver ini hanya sinyal listriknya saja. Nah, lalu permasalahannya muncul ketika si receiver ini belum bisa mendeteksi jumlah bit 1 dan jumlah bit 0-nya yang ada pada sinyal listrik ini. Jadi si penerima ini belum tahu berapa jumlah 1 di sini bit 1 dan jumlah bit 0 yang ada di sinyal ini. Nah, kenapa perlu line coding? Jadi karena bentuk keluaran dari ADC yang hanya dinyatakan dalam bentuk tegangan positif dan negatif ini belum tahu berapa jumlah dari bit 1 dan bit 0-nya. Nah, itulah kenapa diperlukannya line coding. Jadi selanjutnya, tujuan dari line coding ini antara lain itu pertama merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan idiom transmisi yang akan digunakan. Juga dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Lalu juga dapat digunakan untuk menghilangkan komponen ADC sinyal yang tidak mengandung informasi apapun tetapi mengamburkan daya pancar. Line coding juga dapat untuk digunakan untuk menaikkan data rate. Beberapa teknik line coding dapat digunakan untuk pendeteksian kesalahan. Selanjutnya, yang kedua itu adalah karakteristik dari line coding. Jadi yang pertama itu elemen data dan elemen sinyal.
Jadi pada komunikasi data, yang data merupakan entiti terkecil, sedangkan elemen sinyal merupakan unit terpendek dari sinyal digital. Dengan kata lain, elemen data adalah apa yang kita butuhkan untuk dikirim, sedangkan elemen sinyal adalah apa yang dapat kita kirim. Untuk yang kedua itu data rate dan sinyal rate. Adalah sejumlah elemen data dalam bit per second, sedangkan sinyal rate adalah sejumlah elemen sinyal dalam satuan unit baud. Rumus yang digunakan untuk menentukan sinyal rate adalah seperti yang ada pada PowerPoint ini. Selanjutnya kita menuju ke macam-macam line coding. Yang pertama itu adalah unipolar. Jadi kode ini menggunakan hanya satu NN0 dan satu zero level tegangan. Yaitu untuk logika 0 memiliki level 0 dan untuk logika 1 memiliki level non-zero. Secara diagram pulsa ditunjukkan sesuai dengan pada gambar yang ada pada PowerPoint ini. Ini ketika dia hanya memiliki satu buah bit 0, sebuah bit 1 seperti pada gambar di. Nah, selanjutnya itu adalah polar. Jadi pada polar ini menggunakan dua buah level tegangan untuk non-zero guna untuk mempersepsikan kedua level data, yaitu satu positif dan satu negatif. Untuk pengkodean polar ini terdapat juga 4 jenis kode polar seperti diagram yang ada pada PowerPoint ini, RZ, LZ, Manchester, dan referensial Manchester. Selanjutnya kita langsung menuju ke pembagian dari polar yang pertama, itu adalah NRZ. Pada sinyal NRZ ini pulsa untuk menyatakan bit 1 untuk kembali ke bit 0, non-return to 0 adalah tidak sama dengan tidak kembali ke 0. Di NRZ ini juga bisa unipolar maupun polar. Formatnya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama non-return to 0L, yaitu satu kode di mana tegangan negatif dipakai untuk mewakili satu binar dan tegangan positif dipakai untuk mewakili binar lainnya. Yang kedua itu non-return to 0 inverted. Yang ketiga itu non-return to 0 M. Nah, untuk non-return to 0 inverted yaitu suatu kode di mana suatu transisi pada awal satu bit time akan dikenal sebagai binar 1. Untuk bit time tersebut, bila tidak ada transisi berarti binar 0. Dengan demikian, NRZI merupakan salah satu contoh dari differential encoding atau penyajian diferensial. Keuntungan penyajian diferensial adalah lebih kebal noise, tidak dipengaruhi oleh tegangan. Kelemahan dari NRZI adalah keterbatasan dalam komponen DC dan komponen sinkronisasi yang buruk. Selanjutnya itu non-return to 0M. Nah, ini adalah seperti inilah gambar dari NRZM yang ada pada PowerPoint ini. Nah, selanjutnya yaitu RZ. Pada sinyal RZ, pulsa untuk menyatakan bit 1 kembali ke bit 0, return to 0, seperti gambar yang ada pada di PowerPoint ini. Lalu selanjutnya itu yang soal nomor terakhir yaitu contoh untuk bit 11 000 1 000 000 10 10 10 10 11 0001. Nah, ini adalah menggunakan jenis pengkodean NRZ yang baris pertama, yang baris kedua menggunakan NRZ Mark 1, yang ketiga itu menggunakan NRZ space 0, yang keempat baris keempat menggunakan RZ, baris kelima menggunakan IPA C, yang keenam menggunakan alternatif Mark Increase. Nah, ini menggunakan BNZS dan HDBN. Nah, jenis pengkodean yang terbaik adalah yang BNZS dan HDBN ini. Baik, sekian video UAS Siskom dari saya.
Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.